Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, Ngobrol Perkariman. Siang ini dengan tema ekstensi Jatkon di tengah umat, dan narasumber kita pada siang hari ini bersama Ustadz Rifai. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, suatu nikmat yang luar biasa. Pada siang hari ini kita dipertemukan untuk berbincang-bincang, ngobrol masalah Jatkon dan masalah ilmu Jatkon yang tentunya nantinya bermanfaat untuk para sedulur-sedulur Jatkon dan tentunya para permisa yang ada di luar. Amin, amin. Namun sebelum obrolan kita mulai, tentunya Kiai bisa menyampaikan beberapa biografi Kiai sehingga nantinya pemirsa yang ada di luar mengenal Kiai secara luas. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da. Terima kasih Kang Nanto. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifai. Alhamdulillah. Biografi saya, ya saya lulusan pesantren. Dari kecil saya suka ngaji. Adapun bisa dan tidak mungkin ya bisa dilihat sama teman-teman, khususnya Kang Nanto. Yang jelas saya mengenyam pendidikan di pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu di Kaliwungu, Kota Madiun, Semarang di Jawa Tengah. Guru-guru saya sudah pada tahu kalau pondok pesantren Kaliwungu itu pendirinya yaitu Kiai Mbah Irfan. Terus ya. punya anak dan sekarang dipegang oleh Kiai Haji Sholahuddin Humayatullah Irfan. Mungkin sekelumit itu untuk biografi pendidikan saya. Itu Kang Nanto. Ya, terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Dan kesibukan sekarang ini apa Kiai sehari-harinya? Alhamdulillah, tahun-tahun ini saya aslinya bukan orang sini. Atau saya itu sekarang kesibukannya ngajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Pondok Pesantren Putra Putri Al-Ikhlas. Alhamdulillah, yang mana pengasuhnya untuk Pondok Pesantren Putra yaitu Kiai Haji Pandi Ghazali SPD MM. Untuk pengasuh putri yaitu Kiai Haji Daroji Sidik SPDI. Alhamdulillah. Nah sekarang mohon doanya, beliau sedang melaksanakan menunaikan panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Amin. Mudah-mudahan beliau keduanya menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daerah pondok pesantren yang saya diami sekarang itu tepatnya berada di Desa Karangwangi atau Dusun Tanjung Wangi, Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Alhamdulillah santrinya sekitar di atas 350 lebih. Alhamdulillah. Putra ada sekian, putri ada sekian. Alhamdulillah. Dan ini sebagai ungkapan rasa bersyukur saya bisa ngajar di pondok pesantren ini karena wasilah guru kita semua, yaitu Syekhul Mursyid Pangarsa Abi Sufriyadi Ali Hasanuddin Akbar bin Muhammad Qasim. Alhamdulillah. Jadi ya biasa, santri keluaran pesantren ketika lulus bingung cari kerja. Iya. Bingung cari kerja, akhirnya belajar usaha dengan waktu sekian tahun belajar usaha, naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Setelah melalui beberapa proses,
saya bertemu dengan Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Terus saya ditanya oleh beliau, kalau tidak ada kesibukan gimana kalau ngajar di pesantren? Dan dengan senang hati ya saya menerima. Itu adalah sebuah titah menurut saya pribadi, itu adalah sebuah titah. Jadi saya niat ngajar di pondok pesantren ini untuk ngabdi kepada guru dan ngabdi kepada ilmu. Mudah-mudahan doanya dari Kang Haji, mudah-mudahan istiqomah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ngajar di pondok pesantren Al Ikhlas ini udah berapa tahun, Ki? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Kebetulan di pondok pesantren Al Ikhlas jenjangnya untuk formal ada MTS, ada SMK. Untuk non formalnya ada wusto, ada aliyah. Jadi kalau siang itu pendidikan formal, MTS, sanawiyah. Kalau pendidikan formal siang bukan hanya MTS, tapi ada SMK juga. Nah untuk malam itu pengajian klasikal. Klasikal itu ngajinya seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ngajinya di seperti apa? Seperti kelas. Jadi ada kelas 1, ada kelas wusto awal, wusto ula, wusto sani, wusto salis, ada aliyah ula, aliyah sani, dan aliyah salis. Itu mungkin. Baik, luar biasa kesibukan sehari-hari Kiai, dan kami berterima kasih siang hari ini bisa berbincang-bincang, biar bisa ngobrol bareng mengenai ilmu-ilmu. Maaf Kiai, tema kita hari ini kan eksistensi Jadkon di tengah umat. Sebetulnya Jadkon itu apa Kiai? Aliran, mazhab, konsep tipologinya, atau apa Kiai? Mohon penjelasan Kiai. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang saya sering menerima, khususnya di kalangan di kalangan Jadkon sendiri. Jadkon, ya, yang jelas ini sudah ada Jam'iyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi awal mula Jadkon, atau supaya dipahami dulu, mursyid itu adalah sosok yang membimbing ruh kita untuk usul kepada Allah. Jadi itu mursyid adalah sosok yang membimbing ruh kita untuk usul kepada Allah. Secara gambaran besar, ruh itu tidak ada yang tahu, karena ada dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robbi. Tapi secara garis besar, ruh itu seolah-olah adanya di dalam hati. Bukan berarti ruh itu hati, bukan. Cuman seolah-olah. Jadi ruh itu kaitannya dengan hati, gitu ya. Jadi mursyid itu adalah pembimbing ruh. Secara kategori besarnya pembimbing hati, yang mana hati ini tempatnya ruh. Bukan berarti hati itu bukan berarti ruh, tapi hati itu adalah pusat pandangan Allah. Karena ada sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang seseorang dari bentuk fisik, dari keadaan harta bendanya, tapi Allah memandang hatinya. Nah, Jadkon ini adalah satu komunitas yang mendalami tentang ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tentang pembersihan jiwa. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Jiwa itu adanya di dalam hati. Maka kalimatnya wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Jadkon itu adalah komunitas orang-orang yang ngaji hati, ngaji Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu mungkin awalnya. Baik, terima kasih Kiai. Sepengetahuan saya, Jadkon di Jakarta itu juga banyak. Katanya pusatnya ada di Subang Kiai. Benarkah demikian Kiai? Mohon penjelasan Kiai. Oh iya betul. Jadi Jadkon kenapa pusatnya di Subang? Karena memang guru mursyidnya ada di Subang.
nama guru mursyid kita, komunitas Jadkon itu namanya Abi Sufriyadi Ali Hasanuddin Akbar bin Muhammad Qasim. Jadi beliau adalah guru besar kami semua, komunitas Jadkon. Jadkon secara simpelnya yaitu singkatan Jamiyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, ada juga yang apa namanya yang ngaji Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, tapi komunitasnya namanya bukan Jadkon. Ada yang TKN, ada yang pokoknya banyak. Yang jelas untuk komunitas yang di bawah Jadkon itu pasti mursyidnya Pangarsa Abi yang di Ciasem itu. Mungkin Kang Nanto termasuk murid Abi juga kan? Iya, insya Allah. Kalau diakui ini, mudah-mudahan dia ini kan. Jadi komunitas atau murid-murid yang ngaji ke Abi itu pasti masuk ke komunitas Jadkon. Latar belakang dan perkembangannya itu kan luar biasa itu. Dari latar belakang ini mungkin bisa diceritakan terbentuknya Jadkon di Subang itu. Tahun 2011 bulan Juni, kebetulan sekarang bulan Juni tahun 2011 saya itu namanya orang hidup ya kan? Iya. Jadi siapapun pengen sugih. Siapapun pengen sugih. Jadi kalau ciri khas santri, kalau pengen sugih, usahanya sukses, duitnya banyak, jabatannya bagus, itu banyak datang ke kiai, silaturahmi ke para kiai. Minta amalan. Nah, minta amalan, minta doa lah. Iya. Jadi tahun 2010 setelah saya usaha begini salah, usaha begitu salah, Iya. saya cari kiai. Minta amalan ke kiai ini, minta ke kiai ini, ke kiai ini, minta. Nah kebetulan ada teman seperjuangan, satu alma mater, alumni Kaliwungu. Kata alumni, Kang Pai, kalau pengen sukses, minimal punya ketenangan jiwa. Coba datang ke daerah, ke namanya Anu, daerahnya Anu. Saya catat. Akhirnya satu saat di hari Selasa, itu kalau nggak salah tanggal 11 Juli, tahun 2011 saya, 2011. Di hari Selasa, saya berangkat ke rumahnya. Begitu saya datang, ternyata banyak kiai, banyak ustadz yang ngaji ke Abi. Karena memang saya emang nggak mudah percaya, saya liatin dari awal. Ya Allah, enak, keterangannya enak, bikin hati nyaman, adem perasaan. Saya ketemu sama Abi itu kisaran jam 9, apa jam setengah 9 ya. Begitu masuk ke rumah Abi yang ada di daerah Kecamatan Binong, begitu masuk saya dengerin dari setengah 9 sampai sore, saya betah. Karena enak sekali, nyaman, adem, seolah-olah kesusah itu nggak ada, seolah-olah ketika ngobrol sama Abi. Tapi ya namanya hidup, begitu keluar dari majelis ya ada lagi, datang lagi. Iya. Datang lagi. Jadi tahun 2011 saya mengenal Abi sekitar 2 minggu. Kata Abi, kalau mau ngaji silakan minta izin dulu sama guru syariat. Guru syariat itu dalam artian yang mengajarkan kita tentang bacaan Al-Quran dan yang lainnya. Akhirnya jangka 2 minggu saya kembali lagi, saya di BA. Begitu saya sering ngaji, ketemu, ternyata murid Abi itu banyak kan. Iya. Ribuan murid Abi itu. Tapi kok kenapa ya murid Abi yang banyak ini nggak punya komunitas? Nah, di tahun 2013 sebelum pengangkatan Mursyid Khalifah yang 4 orang, satu Kiai Abdul Hamid Bekasi, yang kedua Kiai Amin Zakaria, yang ketiga Kiai Haji Daroji Sidik, yang keempat Kiai Ru'yat Amin, terus yang satu lagi orang Kaliwungu, namanya Kiai Muhammad Rafiq. Tahun 2013 setelah pengangkatan Mursyid Khalifah, saya ngomong, mumpung banyak tokoh, saya ngomong secara apa namanya itu, bukan gerilya, apa namanya itu, secara langsung lah.
Kang, ini murid Abi ribuan loh, tapi kita kok nggak punya komunitasnya. Nah, ya karena saya dekatnya sama Pak Kiai Daroji, Pak Kiai Daroji menanggapi omongan saya, masukan saya. Akhirnya Pak Kiai Daroji satu saat silaturahmi ke daerah Sukaresmi, terus bagaimana kalau komunitas murid Abi itu dinamakan Jatkon. Sampai bertanya, Jatkon itu barangkali komunitas yang sudah dipakai oleh ormas atau yang lainnya. Kata Kiai Amin Ru'yat, kayaknya belum, Kang. Maka terlahirlah Jatkon. Dengan apa tujuannya Jatkon ini dilahirkan? Untuk mempersatukan semua murid Abi yang banyak di mana-mana. Karena ada sekitar 8 kabupaten murid Abi itu. Bekasi ada, Cikarang ada, Karawang ada, Majalengka ada, Purwakarta ada, Bandung ada, dulu Kuningan ada. Kuningan. Sampai ke Tasik itu ada. Wah, luar biasa sekali. Cuman karena belum ada wadah, saya istilahnya memberikan masukan kepada para tokoh, akhirnya untuk mensyiarkan bahwa ajaran kita ini adalah betul-betul hak. Tidak ada penyimpangan dan tidak ada penyelewengan, justru hanya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka semua para tokoh akhirnya menyetujui, maka terlahirlah Jatkon. Itu mungkin sesingkat cerita sejarah Jatkon secara singkat. Luar biasa emang sejarah Jatkon ini. Dan dalam legalitas kepengurusan, sejauh mana Jatkon dalam pandangan hukum di Indonesia ini, dan bagaimana tentang struktur dan masa hikmatnya kepengurusan Kiai? Mohon penjelasan ini. Setelah berdiri atau setelah setelah muncul nama Jatkon, orang-orang yang murid-murid Abi itu bukan orang-orang biasa loh. Ya. Kebanyakan ada yang aktif di partai, ada yang aktif di ada yang akademisi, pokoknya banyak orang-orang hebat murid Abi itu. Tetapi ketika Jatkon itu sudah dipilih, sudah direstui oleh Abi, pengurusnya sudah dipilih, banyak masukan dari akademisi, dari orang-orang yang hebat-hebat menurut saya pribadi. Karena pada waktu itu saya yang terpilih menjadi ketum Jatkon. Saya punya prinsip, karena memang saya basicnya santri, saya punya prinsip, apapun yang akan saya lakukan itu harus melalui Rusti Abi. Maka ketika ada masukan dari tokoh ini, kalau bisa harus diresmikan ke ke pemerintah itu ke Menkumham, terus litbang itu. Tuh, kata Abi, jangan, timbang Jatkon itu ngurusi zikiran. Ora pandemo, ora apa. Jadi Jatkon ini hanya betul-betul ngaji tentang hati, tidak ada agenda demo, tidak ada agenda kepentingan politik praktis, tidak ada. Jadi ketika ada masukan begini dan begitu, Abi seolah-olah timbang Jatkon mah kanggo membenahi hati aja. Itu seperti itu. Nah, untuk kepengurusannya tetap ada ART-nya secara organisasi, ada ART-nya, tapi memang tidak secara formal, secara didaftarkan ke badan hukum lah. Ke badan hukum. Iya. Baik, terima kasih. Kalau tadi mengenai struktur kepengurusan sudah dijelaskan oleh Kiai Rifai ya. Untuk konsep yakin itu kan ada 3. Ainul yakin, ilmu yakin, dan hakul yakin. Maka dalam kesempatan ini kami mohon penjelasan Kiai tentang silsilah TKN yang Kiai anut biar kami semakin yakin. Pada prinsipnya, apapun yang kaitannya dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah ilmu yakin. Ya. Jadi pada prinsipnya. Jadi
apapun yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadisnya itu namanya ilmu yakin. Kecuali kalau memang hadisnya hadis palsu, Ya, atau orang yang ngaku-ngaku paham Al-Quran padahal dia tidak. Tapi kalau jelas ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis, itu dinamakan ilmu yakin. Nah, untuk mencapai ke hakul yakin, jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, itu melalui proses. Nah, proses itu tidak sembarangan kita menjalani sendiri, walaupun betul teori banyak. Contoh, masalah mengenal Allah, masalah meyakini Allah itu ada, betul ada ilmunya. Entah itu ilmu tauhid, nama kitabnya misalnya dari mulai Tijan, dari mulai Kifayatul Awam dan yang lainnya. Tapi untuk secara yakin beda. Maka di dalam agama, di dalam syariat Islam itu ada 4 lembaga. Thariqah, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Syariat itu aturannya, thariqah itu pengamalannya, hakikat itu kenyataannya, ma'rifat adalah buah yang 3 tadi. Nah, siapa yang bisa membimbing dari sini? Untuk syariat mungkin kita ngaji ke ustaz, ngaji ke kiai. Tapi untuk thariqah yang khusus, untuk ma'rifah yang khusus, untuk hakikat yang khusus, kita perlu pembimbing. Sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab Hikam jelas ya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menumpahkan rasanya dari kaidah awal, dari hikmah awal sampai hikmah sekian, begini terus itu disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi yang jelas kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri, materi ini atau teori ini seolah-olah tidak berguna bagi orang yang sudah punya pembimbing. Gitu ya. Jadi teori ini atau kaidah atau hikmah-hikmah ini seolah-olah tidak berguna bagi orang yang sudah punya pembimbing. Cuman pembimbingnya harus yang benar. Jelas gitu. Harus yang jelas, punya silsilahnya. Silsilahnya kalau orang NU mengatakan kira-kira thariqahnya yang mutabaroh. Yang mutabaroh itu yang apa sih? Yang gimana sih? Yang mutabaroh itu jelas. Abi berguru kepada Syekh Dalwi. Syekh Dalwi berguru kepada Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru kepada Syekh Muhammad Zan Al-Maki. Sampai kepada Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara singkatnya ya. Secara singkatnya. Itu. Nah, jadi thariqah Qadiriyah ini adalah penyatuan 2 thariqah, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Qadiriyah nisbatnya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Naqsabandiyah nisbatnya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, dalam kitab Nahrul Qadiriyah, dalam kitab Fathur Rabbani ala thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kitab Fathur Rabbani itu banyak loh. Bukan hanya Fathur Rabbani ala thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah saja. Ada Fathur Rabbani ala thariqah Tijani. Ada Fathur Rabbani ala thariqah Syaturi, banyak. Jadi Fathur Rabbani itu bukan hanya untuk satu thariqah. Nah, yang saya punya itu Fathur Rabbani ala thariqah Tijani. Alhamdulillah. Begitu saya baca referensi dari ini tentang thariqah, dibaca dari sini, ternyata sangat penting sekali ilmu masalah thariqah. Baik Kiai, Jadkon itu kan sama dengan TKN, hanya saja kalau Jadkon itu umatnya, tapi kalau TKN itu adalah amalannya. Nah, apa perbedaan TKN yang kaya nut dengan TKN orang lain? Sebab pernah saya dengar di antara perbedaan terletak pada suluk, Kiai. Mohon penjelasannya, Kiai. Tadi sudah disampaikan, jadi setiap mursyid itu punya sistem masing-masing. Ya. Jadi contoh ketika ini cerita dalam sejarah, Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya guru galak banget.
Sayyidi Sya'bi Said Mubarak Al-Mahzumi itu dalam kitab Nakhlul Qadiriyah yang disusun langsung oleh cucu ke-38 yang sudah datang ke Indonesia. Siapa namanya? Kalau nggak salah Syekh Fadil itu. Jadi buku namanya Nakhlul Qadiriyah. Itu di situ ada. Sampai di situ diterangkan bahwa Kanjeng Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diangkat mursyidnya disaksikan oleh dua. Satu oleh Sayyidi Syekh Sirri Sikti, yang kedua oleh Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Burhi. Jadi diangkat mursyidnya. Itu. Jadi ketika Kanjeng Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dididik oleh gurunya, ya tergantung gurunya, masing-masing punya sistem sendiri. Ada guru ini mah ketika mendidik muridnya lembut, ada yang kasar, ada yang galak, tapi kasarnya kasar tidak sampai melewati batas syariat. Tidak sampai melewati batas syariat. Jadi tetap kasarnya itu dalam artian disiplin, mendidik lah ya. Mendidik itu. Jadi antara TKN dan Jatkon tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena pasti setiap guru punya cara, punya sistem ketika memberikan pelajaran kepada murid-murid. Baik Kiai. Maaf Kiai, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pesan-pesan yang satu ini. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu jannati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon sayang. Enaknya tambah karena plus doa sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan obrolan kita atau bincang-bincang pada siang hari ini. Kita berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Ketua Jatkon Pusat yaitu Kang Rifai. Maaf Kiai, untuk kita semakin paham dengan ajaran Jatkon, tentunya ada referensi mungkin dari Al-Quran, dari hadis, bahkan dari buku Kiai, biar kamu bisa menggali lebih dalam gitu. Monggo Kiai. Ada satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allawistaqomu ala thoriqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Sesungguhnya kalau kamu istiqomah dalam satu thoriqah, maka Allah akan memberikan curahan-curahan air-air kesejukan untuk diberikan kepada orang yang istiqomah. Nah, kalimat thoriqah itu ada yang umum, ada yang khusus. Kan? Ada thoriqah secara umum, ada thoriqah secara khusus. Kalau thoriqah secara umum, betul, tidak butuh mursyid, betul. Karena dalam satu keterangan kitab, namanya kalau nggak salah kitab At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat itu disusun oleh Syekh Al-Juruzani. Jadi At-Thariqah atau At-Turuq ilallah biadadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah itu hitungannya tidak bisa terbilang. Sebanyak napas manusia. Nah itu thariqahnya thariqah umum. Dalam artian ketika kita ngambil sesuatu dari jalan, supaya orang yang melewati jalan itu selamat, kita ngambil terus dibuang niat lillah, betul jadi. Tapi thariqahnya itu thariqah umum.
Tapi ada loh torikoh yang khusus. Torikoh yang khusus itu adalah pelajaran tentang ruhani, tentang hati yang melalui bimbingan mursyid. Siapa itu mursyid? Mursyid itu adalah orang yang sudah diangkat oleh gurunya yang mengajarkan torikoh itu. Maka itulah torikoh khusus. Jadi tidak bisa dikatakan wis tidak usah torikoh-torikohan lagi, nggak bisa. Karena emang torikoh ada dua, ada torikoh umum, ada torikoh khusus. Ya. Kalau torikoh yang kita pelajari, torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah kan sudah jelas. Tangan juga tahu kan, Insya di Allah. dalam hati kita ada 7 latifah. Terus latifah itu di mana keterangannya, referensinya banyak. Latifah itu muraqabah, setelah latifah yang 7 ada yang namanya muraqabah. Muraqabah jelas kok pelajarannya. Dalam kitab Manaqib saja, Manaqib Nurul Burhan, itu diterangkan muraqabah ada 20. Ada 20, ada ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah, muhibbah, hakikat Nabi Musa, hakikat Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Itu kan jelas dalam Manaqib Nurul Burhan. Cuman kadang-kadang ketika kita baca Manaqib, fokusnya kepada karomah. Bukan kepada apa yang ada dalam Manaqib. Di dalam Manaqib itu jelas loh. Manaqib setunggal, ahadiyah, dan Al-Qur'annya ini. Dalam Manaqib saja itu sudah jelas. Nah, untuk secara keguruan, secara apa? Tadi yang ditayangkannya apa tadi teh? Referensi buku apa yang perlu kita beli bisa biar menambah wawasan gitu Kiai. Banyak sekali, banyak sekali. Dulu ketika saya pertama ngaji ke Abi, karena yang saya tahu bahwa torikoh itu ada dalam satu kitab. Nama kitabnya itu yang paling masyhur, populer lah di kalangan santri. Namanya Kitab Tanwirul Qulub. Nah di situ torikoh menerangkan tentang torikoh Naqsyabandiyah itu. Karena biografi yang ada dalam Kitab Tanwirul Qulub itu adalah biografi gurunya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, yaitu Syekh Amir Kulali dan Syekh Muhammad Babas Samasi. Jadi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub di ujung itu ada keterangan tentang torikoh Naqsyabandiyah, termasuk biografinya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan Syekh Amir Kulali dan Syekh Muhammad Babas Samasi. Jadi Qadiriyah itu tinggal dicari di dalam manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk Naqsyabandiyah itu tinggal dicari di dalam kitab-kitab karya para ulama yang sering dikaji oleh para santri gitu. Cuman kadang-kadang ketika masalah torikoh khusus itu bukan lihat pelajaran, tapi lihat orang yang jadi mursyidnya. Ya. Itu sementara sebelum kita ngaji dengan yang lebih jauh saja, kita sering diingatkan loh oleh guru kita, unzur maqal wala tanzur maqal. Lihat yang disampaikan, bukan lihat orang. Ya. Baik ya, cukup jelas Bang dijelaskan untuk referensi buku tadi ya. Dan ini mohon penjelasan sekali lagi masalah silsilah TKN tadi Kiai. Abi itu berguru kepada Syekh Dalwi. Syekh Dalwi itu punya guru Syekh Tolabuddin. Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru kepada Syekh Abi Abdul Ghaffar Sambas. Ya, jadi Syekh Abil Khatib Abi Abdul Ghaffar Sambas punya guru Syekh Muhammad Zan, punya guru Syekh Abdul Rahim, punya guru Syekh Abdul Fattah, punya guru Syekh Yahya, punya guru Syekh Usman, punya guru Syekh Waliuddin, punya guru Syekh Hishamuddin, punya guru Syekh Nuruddin, punya guru Syekh Syarifuddin, punya guru Syekh Muhammad Hatta, punya guru Syekh Abdul Aziz,
Syekh Abdul Aziz ini adalah putranya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Muhammad Hatta punya guru Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz punya guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau sudah ke sini jelas nih. Jelas ini kalau sudah ke Syekh Abdul Qadir Jailani jelas. Ya, kalau sudah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang dari Qadiriyah. Jadi dari Kanjeng Rasul sampai ke nama Qadiriyah itu prosesnya lama. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani punya guru Syekh Habib Said Mubarak Al-Maghribi, Syekh Habib Said Mubarak Al-Maghribi punya guru Syekh Abdul Farid Al-Tusi, Syekh Abdul Farid Al-Tusi punya guru Syekh Abdul Wahid Al-Tamimi, Syekh Diri Siti, Syekh Junaid Al-Baghdadi, siapa lagi, Ja'far Shodiq, Ali Zainal Abidin sampai kepada Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu di zaman Kanjeng Rasul ketika Sayyidina Ali kan itu Kanjeng Rasul langsung menghalkin Sayyidina Ali dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu cikal bakal thariqah Qadiriyah. Untuk thariqah Naqsyabandiyah itu cikal bakalnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menemani Kanjeng Rasul dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy kalau nggak salah ya, itu kan sempat sembunyi. Nah, saking konon katanya dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, begitu Kanjeng Rasul dikejar bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pernah sembunyi di guha, tapi guhanya nggak dalam loh. Jadi guhanya kalau toh orang kafir yang mengejar Kanjeng Rasul itu celinguk atau kepalanya itu seolah-olah agak dimasukin lah, itu Kanjeng Rasul kelihatan lah. Saking takutnya orang kafir Quraisy itu ketika mengejar Sayyidina Abu Bakar Siddiq seolah-olah begitu, saking ketakutan. Itu bukan berarti kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq penakut, bukan. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq seolah-olah sedang menahan rasa takut, Kanjeng Rasul menyampaikan la dan innallaha ma'ana. Cikal bakal thariqah Naqsyabandiyah itu dari kejadian. Jangan terjadi sesungguhnya Allah. Maka untuk zikir jahar identik kepada thariqah Qadiriyah, untuk zikir kopi identik kepada thariqah Naqsyabandiyah. Kalau thariqah Qadiriyah la ilaha illallah itu jahar. Nah, untuk kopi Allah itu Naqsyabandiyah. Tapi kenapa di Jakon kalau ada acara besar nih, itu zikir kopinya dijaharkan. Harusnya kan menyebut nama Allah itu diam Allah di dalam hati. Tapi kenapa ketika diacarakan, misalnya dalam satu acara itu Allah, itu adalah kebijakan. Itu adalah pelajaran yang diberikan guru kita kepada murid. Sebab apa? Kalau toh ketika ada acara besar, baca wiridan Allahnya, zikir kopinya tidak dijaharkan, kayaknya nggak jadi acara ini. Kadang ada jemaahnya. Kayaknya nggak ada jemaah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan yang disampaikan tadi bermanfaat kita semua. Namun sebelum kita akhiri obrolan atau bincang-bincang pada siang hari ini, mohon saran, motivasi dari Kiai agar kita warga Jatkon mampu beramal yang dapat diterima oleh banyak umat, hingga apa yang kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Sedikit saja motivasi bagi teman-teman yang sudah reaktor itu Qadiriyah Naqsyabandiyah
Saya ingat betul ketika pertama saya ngaji tahun 2011. Kembali ngaji toriko itu rasanya nanti kalau kita timbang. Ternyata semakin kesini saya rasakan semakin kesini saya. Karena apa? Dengan suguhan kehidupan yang luar biasa. Kadang-kadang kehidupan ini tidak tidak masuk logika dan tidak sesuai harapan, di luar nalar. Tapi ternyata dengan terus kita istiqomah mengingat apa yang guru kita sampaikan, yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Betul. Itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Waktu mungkin tidak banyak yang untuk pesan lah, untuk pesan yang saya sampaikan. Intinya berbahagialah kita. Kenapa berbahagia? Irsyadul mar'i ma'amam ma'amam, dan kita nanti akan ketika kita menjadi murid Tuhan itu saja mungkin ya. Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan kita sangat bermanfaat. Amin. Amin. Dan mohon untuk kalaupun ucapan saya ada yang salah atau tidak sesuai atau apa namanya, ucapan saya ada yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ada dalam keterangan kitab Al-Quran dan hadisnya, mohon dimaaf. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi. Baik, seperti Jargon dan para pemirsa yang ada di luar sana, demikianlah obrolan kami dan bincang-bincang kami dengan narasumber Ketua Ustaz Jargon. Alhamdulillah pada siang hari ini, tentunya suatu tanda Allah, akhirnya kita bisa bertemu dengan langsung. Bagi amal jariah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi saya akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.